Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 11 Mengungkit Masa Lalu. Di tengah keheringan malam, angin bertiup perlahan menyisakan hawa dingin yang berusuk tulang. Seorang wanita sedang berdiri di dekat jendela kamarnya. Dia adalah Senja. Dia sedang beratap bintang yang terlihat terbang-rebang karena tertutup awan. Senja menunduk sambil mencengkram tirai kamarnya. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Namun belum ada sedikit pun kabar dari Fajar. Berkali-kali Senja menelpon namun tidak diangkat. Puluhan pesan Senja kirim namun belum ada satupun yang dibaca. Apa kau benar-benar mengkhianatiku, Kak? Tanya Senja pada udara kosong yang ada di hadapannya. Aku tulus mencintaimu, tapi kenapa seperti ini balasanmu? Seburuk apapun masa lalu kamu, aku menerimanya, Kak. Tapi kenapa sekarang kau begini, seolah kau masih terjebak dalam kenanganmu yang dulu? Lalu apa artinya aku? Apa artinya pernikahan ini? Ucap Senja dengan nada yang bergetar. Pandangannya kini lurus menatap ke depan, seolah ia menyimpankan isi hatinya pada angin malam. Senja menghembuskan nafasnya dengan kasar, lalu ia melangkah menuju ke ranjang. Ia duduk di tepi ranjang sambil menatap foto pernikahannya yang menggantung di dinding. Senja tersenyum getir. Dalam foto itu, ia dan Fajar tampak sedang berpelukan sambil tersenyum lebar. Siapa sangka senyuman itu hanya bertahan selama 2 hari saja. Setelah Fajar pergi ke Singapura, tidak lagi senyum kebahagiaan dalam hidup Senja. Di saat Senja masih larut dalam lamunannya, tiba-tiba ia dikejutkan oleh dering ponsel yang berada di atas meja. Dengan cepat Senja beranjak dari duduknya dan bergegas melangkah mengambil ponselnya. Akhirnya kau menghubungiku juga, Kak. Aku rela menunggu sampai selarut ini demi mendengar kabar darimu, Kak. Ucap Senja sambil bernafas lega. Namun, kelegaan itu kembali hilang saat ia beratap layar ponselnya. Bukan nomor Fajar yang menghubunginya, melainkan nomor baru yang tidak ada dalam daftar kontaknya. Siapa ini? Gumam Senja dengan jantung yang berdetak cepat. Ia membiarkan ponsel itu berdering cukup lama, ia masih ragu untuk mengangkat teleponnya. Sampai beberapa menit Senja masih terpaku, matanya tak beralih dari layar ponselnya. Sudah ketiga kalinya, tapi Senja masih enggan untuk mengangkatnya. Nomor ponsel itu juga tak kunjung diam. Pemilik nomor terus menelponnya hingga kelima kalinya. Dan Senja tak punya pilihan lain. Akhirnya ia memberanikan diri untuk mengangkat teleponnya. Semoga saja ini tidak seperti yang aku pikirkan, ucap Senja sambil memejamkan matanya. Halo, sapa Senja pada seseorang di seberang sana yang entah siapa sebenarnya. Halo Ayah, jawab orang itu. Hati Senja mulai berdebar keras saat mendengar kata ayah. Satu-satunya orang yang memanggilnya ayah hanyalah Ken. Tapi kenapa dia tiba-tiba menelponnya, dan selarut ini? Sejak menikah Senja sudah memblokir semua nomor dan akun milik Ken. Ia tak pernah lagi berhubungan dengan Ken. Kenapa sekarang tiba-tiba Ken menghubunginya? Ayah, kau baik saja, tanya Ken. Aku baik. Untuk apa kau menelponku? Ini sudah larut, kau mengganggu istirahatku, kata Senja dengan nada datar. Benarkah? Tapi ku dengar suaramu tidak seperti orang bangun tidur. Ayah, kita bersama sudah cukup lama. Aku sangat mengerti mana yang jujur dan mana yang bohong, ucap Ken sambil terkekeh. Diam, bentak Senja. Jadi aku benar kan? Kau sebenarnya memang belum tidur? Fajar tidak ada di rumah.
kau pasti sedang gelisah seorang diri, dan kau pasti tidak bisa tidur ayah. Ah, tapi aku sangat kesal. Kenapa aku belum bisa menemukan apapun di Singapura? Ucap Ken dalam hatinya. Sebenarnya apa maumu Ken? Jika tidak ada hal penting, tutup saja teleponnya. Aku sudah menikah. Tolong hargai itu, kata Senja dengan pelan. Awalnya aku hanya ingin tahu bagaimana kabarmu, tapi mendengar kau belum tidur, sepertinya kau sedang ada masalah. Jadi aku ingin menghiburmu ayah, ucap Ken sambil menghela nafas panjang. Senja menggigit bibir bawahnya. Kenapa Ken masih mengingat kebiasaannya? Ah, kenangan tentang masa lalu mulai menghantui pikiran Senja. Ayah, panggil Ken. Iya, kenapa? Jawab Senja dengan gugup. Kamu kenapa diam? Apa benar kamu sedang ada masalah? Tanya Ken. Tidak, jawab Senja dengan singkat. Tidak maukah kamu bercerita sedikit saja padaku ayah? Meskipun kita sudah berpisah, tapi aku masih tidak berubah. Aku masih bersedia menjadi sandaran kamu ayah, kata Ken dengan serius. Kamu jangan bicara sembarangan Ken, aku sudah menikah, tidak seharusnya kau mengatakan hal itu padaku. Tutup teleponnya, dan tidurlah. Jalan hidup kita sudah berbeda Ken, ucap Senja dengan tegas. Kenapa kau menjadi sekeras itu padaku ayah? Kau tidak ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi? Dari dulu hingga sekarang kau tak pernah memberikan aku kesempatan untuk menjelaskan semuanya, kata Ken. Apa maksudmu? Kau marah padaku, dan kau ngotot meminta putus dariku. Kau tidak pernah mau mendengarkan penjelasanku. Kau tidak percaya jika semua itu hanya salah paham. Lima tahun kita jalan bersama ayah, kau anggap apa semua itu? Jangan mengungkit masa lalu Ken, itu hanya kenangan yang harus dilupakan. Jangan berbicara seolah aku yang salah, kau yang mengkhianatiku lebih dulu. Kau menjalin hubungan dengan wanita lain di belakangku Ken. Kau yang salah, kata Senja dengan suara yang sedikit tinggi. Kamu salah paham ayah. Aku tidak ada hubungan apa dengan Kania. Aku hanya menolongnya, ucap Ken membela diri. Aku bukan wanita bodoh Ken. Aku mendengar dengan telingaku sendiri, kau dan Kania merencanakan pernikahan. Aku tidak semudah itu untuk kamu jadikan mainan Ken, bentak Senja. Di seberang sana, Ken menghela nafas panjang, dan mengusap wajahnya dengan kasar. Entah bagaimana lagi dia harus menjelaskannya, Senja sama sekali tak pernah memberinya kesempatan untuk berbicara. Ken mengepalkan tangannya, dalam hati ia merutuki keadaan yang sangat memojokkannya.
Waktu itu Senja datang pada saat yang tidak tepat, hingga Senja berasumsi bahwa ia dan Kania menjalin hubungan yang serius. Ken memegangi pelipisnya, kepalanya mulai pening setiap kali mengingat masa itu. Niat hati ingin menolong teman, namun malah petaka yang ia dapatkan. 5 tahun ia merajut kasih, namun semuanya sirna hanya karena setitik kesalahan. Baiklah, jika menurutmu aku memang salah. Kau tidak bisa memaafkan aku, karena aku mengkhianatimu. Ayah, apa kau juga akan melakukan hal yang sama? Andai saja yang mengkhianatimu Fajar, tanya Ken. Senja terdiam, tubuhnya seakan membeku saat mendengar pertanyaan dari Ken. Dalam diam ia juga bertanya pada dirinya sendiri. Ia mencoba mencari jawaban dari lubuk hatinya. Namun bukannya jawaban yang ia dapatkan, melainkan hanya buliran air mata yang mulai menetes perlahan. Ayah, panggil Ken. Aku mengantuk Ken, aku akan tidur. Ucap Senja. Jawab dulu pertanyaanku ayah, apa kau juga akan melakukan hal yang sama? Jika yang mengkhianatimu Fajar, Ken kembali bertanya. Itu bukan urusanmu Ken, kenapa kau terus menanyakannya? Jawab Senja dengan suara yang kembali tinggi. Tidak peduli itu urusanku, atau bukan. Yang jelas aku ingin tahu jawabannya. Tegas Ken. Baiklah, iya aku juga akan melakukan hal yang sama. Jawab Senja sambil menghela nafas panjang. Terima kasih ayah, aku akan selalu mengingat ucapanmu. Dan kuharap kamu juga selalu mengingatnya, kata Ken. Senja kembali diam, hatinya semakin resah dan gelisah. Melihat perasaannya saat ini, mampukah kiranya ia berpisah dengan Fajar, kalaupun seandainya Fajar mengkhianatinya? Jaga diri baik ayah, seberat apapun beban yang kau pendam, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan. Saat aku pulang nanti, aku berharap bisa menatap cahaya senja yang tak pernah kulupakan. Selamat tidur, dan semoga bermimpi indah ayah, ucap Ken dengan lembut, dan belum sempat Senja menjawab, tiba-tiba sambungan telepon sudah terputus. Senja merenung sendiri, ucapan Ken membuat ia teringat dengan masa lalu. Sinar senja mungkin aku bisa lupa, tapi cahaya senja aku tidak akan pernah melupakannya. Itulah sebaris kalimat yang dulu pernah Ken ucapkan padanya. Mungkinkah di dalam hati Ken masih tersimpan namanya? Lalu kenapa dulu dia mengkhianatinya? Di dalam sebuah mobil yang membawanya ke Bandar Udara Internasional Changi, Fajar melipat tangannya di dada, seraya matanya menatap keramaian kota dari balik kaca mobilnya. Sudah 1 minggu ia berada di negara Singapura,
dan sudah 1 minggu pula ia tidak tahu bagaimana kabar Senja. Selama di negara ini, ia sama sekali tidak ada kesempatan untuk memegang ponselnya. Dan baru saja ia mencoba menghubungi Senja, namun tidak ada jawaban dari istrinya, entah kemana dia. "Maafkan aku sayang," ucap Fajar dalam hatinya. Fajar membayangkan wajah Senja, seorang wanita yang sangat dicintainya, namun kini juga disakitinya. Di saat Fajar masih larut dalam kesedihannya, tiba-tiba ponselnya bergetar, ada satu notif pesan masuk. Fajar merogoh sakunya, dan mengambil ponselnya. Lalu ia membaca pesan yang baru saja diterimanya. From A. Kabari aku jika kau sudah sampai di rumah. Jangan lupa untuk kembali datang ke sini. Ingat selalu satu pesanku, jangan pernah menyentuh Senja, jika kau ingin dia tetap baik-baik saja. Jangan ceroboh, ini bukan sekedar permainan. Keselamatan Senja ada di tangan kamu. Camkan itu Fajar. Fajar menatap tulisan itu dengan nanar. Luka di hatinya kembali menganga, hancur sudah harapannya untuk merajut kebahagiaan bersama Senja. Arggggheha, geram Fajar sambil menghentakkan kakinya dengan keras. Pak supir menoleh, beliau mengernyitkan keningnya saat menatap Fajar. Sorry, oke, ucap Fajar dengan pelan. Sang surya masih menampakkan keperkasaannya di langit tinggi. Sinar teriknya menyinari seluruh kota Surabaya. Jarum jam tepat menunjukkan pukul 12 siang. Fajar baru saja menginjakkan kakinya di halaman apartemen. Fajar mengulas senyum di bibirnya. Setelah melakukan perjalanan panjang, akhirnya ia tiba juga di tempat tinggalnya. Ia sengaja pulang pagi sekali, agar ia bisa secepatnya menemui sang istri yang sudah seminggu tak bersua. Fajar mulai melangkahkan kakinya menuju ke apartemennya, dan hatinya sedikit berdebar. Kali ini ia akan kembali mengatakan kebohongan kepada istrinya. Beberapa menit kemudian, Fajar sudah sampai di ambang pintu. Ia menata hatinya terlebih dahulu, sebelum ia membuka pintu apartemennya. Namun belum sempat Fajar membuka pintunya, tiba-tiba ia dikejutkan oleh suara langkah kaki yang berjalan ke arahnya. Spontan Fajar langsung menoleh, dan matanya memicing saat melihat siapa yang datang. Dia adalah Dika. "Fajar, kau sudah pulang?" tanya Dika sambil menghentikan langkahnya. Ia berdiri tepat di samping Fajar. Fajar tidak langsung menjawab. Ada rasa panas yang menjalar di hatinya. Ia tahu siapa Dika. Dulu lelaki itu mencintai Senja, namun selalu ditolaknya. Sekarang untuk apa dia datang kemari? Fajar menatap Dika lekat. Lelaki itu sedang menenteng 2 kantong plastik yang entah apa isinya. "Fajar," panggil Dika, karena Fajar masih diam tanpa kata.
Sorry, kau mau kemana? Tanya Fajar sambil menatap Dika dengan tajam. Jangan bilang kau akan menemui Senja, tidak peduli kau temanku, atau bukan. Senja adalah milikku, kata Fajar dalam hatinya. Aku mau ke sini, aku baru saja membelikan makanan untuk Senja. Jawab Dika sambil menunjukkan kantong plastik yang sedang dibawanya. Untuk Senja, kenapa kau melakukan itu? Aku sedang tidak ada di apartemen, dan kau menemuinya. Apa maksudmu, Dik? Bentak Fajar. Mendadak rasa cemburu mulai menguasai hatinya. Kenapa kau tiba emosi? Apa salah jika aku membantunya? Dia sendirian, dan diabaikan oleh suaminya. Aku tidak tega melihat wanita yang kukenal mengalami kesulitan, ucap Dika dengan santainya. Buang makanan itu, dan jangan pernah menemui Senja, bentak Fajar sambil mencengkeram kerah ke meja Dika. Bersambung.